Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawan hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat rezeki, sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan dan bisa saling berbagi ilmu, khosatan bidzikri dalam program ta'lim afkar di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, terutama pembelajaran ta'limul afkar di Mabna Al-Farabi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini ataupun pada malam hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan baca surat Al-Fatihah bersama-sama yang kita niatkan, yang kita khususkan. Semoga apa yang nanti kita pelajari, apa yang nanti kita pahami bisa bermanfaat bagi kehidupan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dan kita bacakan Fatihah untuk para guru-guru kita, untuk para pengarang kitab fikih, terutama pengarang kitab Safinatun Najah. Semoga barakah ilmu dan kemanfaatan ilmu dari beliau bisa sampai kepada kita semuanya selaku pembelajar ataupun selaku talibul ilmi dalam kitab Safinatun Najah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, teman-teman semuanya, pada malam hari ini nanti kita semuanya akan membahas terkait dengan beberapa bab ataupun pembahasan yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Dan mungkin pembahasan ini sangat penting dan wajib diketahui untuk semuanya, karena menentukan kesahan dan dalam proses ibadah kita, baik itu sholat ataupun yang lain-lainnya, seperti itu. Jadi mohon teman-teman semuanya, mari kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bagi teman-teman yang memegang kitab Safinatun Najah di rumahnya masing-masing, ataupun bagi para penonton di channel YouTube Sam Imam, bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelum itu, marilah kita murajaah dan muhasabah diri kita masing-masing terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas dari awal pembahasan sampai pembahasan pada malam hari ini, baik itu yang berkaitan dengan akhlak, baik itu yang berkaitan dengan tauhid, baik itu yang berkaitan dengan amaliyatul ibadah dalam kesehariannya. Misalkan kita pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, kita harus muhasabah diri kita masing-masing, apakah kualitas ibadah kita sudah dikategorikan baik ataupun sudah dikatakan rajin, apakah kita masih meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih ataupun kita masih sering meninggalkan ataupun masih belum tepat waktu dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan sholat ataupun yang lainnya, mari kita perbaiki ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Dan apabila yang berkaitan dengan akhlak, mari kita bermuhasabah diri kita masing-masing, apakah akhlak kita, apakah adab kita terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, dan terhadap guru-guru kita ataupun terhadap orang sebaya kita sudah mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ataukah belum. Jawabannya ada di tangan teman-teman semuanya, ada di tangan penonton semuanya. Jika masih kurang, jika belum sempurna, mari kita sempurnakan. Jika akhlak kita terhadap orang tua masih jauh
jauh dari apa yang Rasulullah ajarkan, mari kita benahi satu persatu, tahap demi tahap. Jangan kita malah meninggalkan semuanya seperti itu, terutama akhlak teman-teman semuanya kepada orang tua dan kepada guru-guru teman-teman semuanya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang su'ul adab, yang tidak beradab kepada kedua orang tua dan pada guru-guru kita semuanya. Mari kita muhasabah diri kita masing-masing, mari kita evaluasi diri kita masing-masing sebelum kita mengevaluasi ataupun memberikan masukan-masukan kepada orang lain. Kita hendaknya mengevaluasi diri kita sendiri, muhasabah diri kita sendiri terkait dengan apa yang kurang, apa yang belum kita laksanakan, dan apa kesalahan yang sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semuanya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ataupun sudah membahas berkaitan dengan bab al-istinja dan bagaimana cara mensucikannya, sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita semuanya akan membahas terkait dengan 3 bab penting yang satu sama lainnya masih berkaitan, yaitu terkait dengan pembahasan macam-macam air, dan yang kedua terkait dengan hal-hal yang mewajibkan dilaksanakannya mandi, dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan fardu-fardunya mandi itu tersendiri. Mungkin 3 poin ini ataupun 3 pembahasan ini sering kita jumpai dan sering kita temui, dan yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita sudah paham, apakah kita sudah mengetahui, dan apakah kita sudah mengerti dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita terbuka terlebih dahulu di bab awal dalam kitab di bab berkaitan dengan macam-macam air di kitab Safinatun Najah. Teman-teman yang sudah memiliki kitab Safinatun Najah, silakan simak kitab Safinatun Najah yang ada di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu redaksinya. Faslun ay hadza faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma dunal kullataini wal katsiru kullatani. Fa aktsaru al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Dalam pembahasan kali ini, yaitu dalam pembahasan selanjutnya di kitab Safinatun Najah, menjelaskan terkait dengan macam ataupun pembagian air itu tersendiri. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwasanya al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada 2 jenis, yaitu ada air yang sedikit dan air yang banyak. Al-qalilu madunal kullataini wal kathiru kullatani fa aktsara. Yang dimaksud dengan air sedikit yaitu madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kullah. Wal kathiru kullatani fa aktsara. Dan yang dimaksud dengan air yang banyak itu adalah air yang ukurannya adalah 2 kullah ataupun lebih. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit jika kejatuhan ataupun jika terdapat najis, walaupun air yang tidak berubah sifatnya, maka air tersebut tetap dihukumi najis. Wal ma'u al-katsir, dan air yang banyak, la yatanajjasu, tidak akan dihukumi najis. Tadi ya, kalau ketika kejatuhan ataupun ada barang yang najis, illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Semua itu dengan syarat jika sifat dari air itu tidak berubah. Apa sifatnya? Yaitu rasanya, yaitu baunya, atau warnanya, seperti itu. Oke, kita bahas, kita kupas secara secara dalam terkait dengan pembagian air ini. Karena jika kita salah memahami terkait dengan air, pembagian air, maka yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan keabsahan ataupun kesahan proses bersuci kita.
Di awal dijelaskan bahwasanya air itu ada dua macam, ada air yang sedikit dan air yang banyak, seperti itu. Nah, air yang sedikit itu penjelasan dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan yaitu madunal kullataini, yaitu air yang kurang 2 kula. Perlu teman-teman semuanya ketahui maksud dari dunal kullataini ataupun terjemah dari dunal kullataini yaitu kurang dari 2 kula. Kulah di sini yang dimaksud bukan kulah dalam artian bahasa Jawa itu kolam ya, tidak. Tapi kulah digunakan dalam istilah ataupun mustalahat dalam ilmu fikih itu adalah sebuah ukuran. Jadi ada ukuran tersendiri, 2 kulah itu ukurannya berapa, seperti itu. Jadi yang dinamakan air yang sedikit itu adalah madunal kullataini. Kalau yang dinamakan air yang banyak adalah wal katsiru kullatani fa aktsara, yaitu air yang ukurannya adalah 2 kula ataupun lebih. Oke. Kalau ada yang menanyakan berapa ukuran dari 2 kulah itu tersendiri, dalam beberapa rujukan beberapa kitab dijelaskan terkait dengan ukuran-ukuran 2 kulah. Itu ada dua penjelaskan ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan ukuran 2 kulah versi Baghdad dan berkaitan dengan ukuran 2 kulah versi Mesir. Nah, kalau dikaitkan ataupun kalau dijelaskan pada masa sekarang, maka ukuran air 2 kulah adalah jika ukuran tersebut ataupun wadah tersebut muat terisi air yang terdiri dari 270 liter. Jadi apapun bentuk tempatnya, baik itu silinder, baik itu kotak maupun persegi maupun yang lainnya, jika air tersebut bisa bisa memuat air yang jumlahnya adalah 270 liter, maka air tempat tersebut bisa kita namakan dengan air 2 kula. Jadi saya ulangi lagi, ukuran air 2 kula yang absah, yang kaulnya absah, dalam artian kaulnya ini bisa dipertanggungjawabkan dalam masa sekarang. Jadi ukuran 2 kulah itu air yang berjumlah dari minimal adalah 270 liter. Minimalnya ya 270 liter. Jika lebih itu lebih bagus, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan air 2 kulah. Jadi di awal sudah dijelaskan air itu ada 2 macam, air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula, sedangkan air yang banyak adalah air yang terdiri dari minimal 2 kula ataupun lebih. Itu. Nah, kalau misalkan ditanya macam-macam jenisnya air itu ada berapa? Nanti kalau dalam kitab-kitab lain itu ada 7 ya. Ada air hujan, air laut, air sumur, air sungai, mata air sumber, air salju, air es dan lain-lainnya. Seperti itu. Nanti itu berkaitan dengan jenis-jenis air dalam kitab yang lainnya. Tapi dalam kitab Safinatun Najah itu diringkas lagi bahwasanya air itu terdiri dari 2 jenis, yaitu air yang sebanyak dan air yang sedikit. Tapi di dalamnya nanti dengan sendirinya jenis-jenis air yang lainnya itu nanti masuk di dalam kategori ini, karena kategori air yang sedikit dan air banyak itu lebih luas. Itu penjelasan terkait dengan penjelasan ukuran air dalam fikih, yaitu ada 2 kulah. 2 kulah itu minimal jumlahnya adalah 270 liter. Jika lebih banyak itu lebih bagus. Itu ukuran 2 kulah. Jadi kalau ini dinamakan ukuran yang kurang 2 kulah berarti ukurannya kurang dari 270 liter. Nah, dalam redaksi selanjutnya dijelaskan al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Jika air yang sedikit itu terdapat sebuah barang yang najis, maka dengan sendirinya air tersebut menjadi air yang najis dan tidak bisa mensucikan walaupun sifat air itu tidak berubah. Apa yang dimaksud dengan sifat air itu baik itu rasanya atau baunya atau warnanya itu tidak berubah. Tapi karena kejatuhan barang yang najis dan airnya kurang dari 2 kula,
mutlak ayat tersebut dinamakan dengan air najis. Jadi saya ulangi lagi, air yang kurang 2 kula yang kejatuhan ataupun terdapat barang najis di dalamnya, walaupun sifat airnya tidak berubah, itu air tersebut tetap dihukumi air najis. Ketika air tersebut dihukumi air najis, maka dengan sendirinya tidak bisa digunakan untuk suci mensucikan, apalagi untuk berwudu ataupun yang lain-lainnya. Jadi mohon diperhatikan betul teman-teman semuanya, ketika ada di sebuah tempat ataupun di rumahnya, diperhatikan apakah airnya itu ukuran kolamnya di rumahnya masing-masing, apakah itu minimal 2 kola ataupun tidak. Jika kurang dari 2 kola, perhatikan jika ada najis yang masuk ke dalam kolam di rumahnya teman-teman semuanya, maka dengan sendirinya air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu berkaitan dengan air yang sedikit. Contoh lainnya mungkin seperti ini. Misalkan teman-teman semuanya ketahui ada botol aqua, satu botol aqua yang sedang misalkan. Nah, ketika air botol aqua ini misalkan teman-teman semuanya lagi mendaki. Nah, air botol ini ingin digunakan untuk bersuci. Akan tetapi air botol ini kejatuhan barang yang najis, walaupun itu sedikit, bentuknya sedikit gitu. Nah, dengan sendirinya air yang botol tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia kejatuhan barang najis karena ukurannya kurang dari 2 kula. Itu. Yang selanjutnya teman-teman semuanya dijelaskan, wal ma'u al-katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara tu'muhu aw launuhu aw rihuhu. Nah, air yang banyak itu adalah air yang tidak najis dengan sendirinya, seperti itu kan. Akan tetapi jika sifat air tersebut berubah, sifat air itu apa saja? Ada rasanya, ada warnanya, ataupun ada baunya. Jika salah satu sifat itu berubah, maka air tersebut menjadi air yang najis, seperti itu. Teman-teman semuanya, tadi yang saya jelaskan bahwasanya air yang banyak itu adalah minimal ukurannya adalah 2 kulah. Nah, tadi yang kalau 2 kulah yang kita maksud adalah bisa menampung jumlah air yang berjumlah 270 liter. Nah, ataupun lebih. Nah, itu dinamakan air yang banyak. Akan tetapi jika air yang banyak ini kejatuhan sebuah barang misalkan sebuah barang yang najis, kalau misalkan teman-teman semuanya di rumahnya memiliki sebuah kolam mandi yang ukurannya 3 meter kali 3 meter, itu kan sudah sangat besar sekali kan. Nah, ukuran 3 meter kali 3 meter ini misalkan dibuat, itu bisa menampung air yang jumlahnya sekitar 350 liter misalkan, seperti itu. Nah, suatu ketika air itu kejatuhan barang najis, misalkan kejatuhan misalkan kejatuhan apa ya? Misalkan kejatuhan tikus yang mati, misalkan kejatuhan tikus yang mati. Jika sifat dari airnya tidak berubah, yaitu rasanya ataupun warnanya ataupun baunya, maka air tersebut tetap dihukumi air yang suci mensucikan ataupun air yang banyak, seperti itu. Akan tetapi jika sebuah tempat yang ukurannya itu 2 kulah ataupun lebih, kejatuhan sebuah barang yang najis dan berubah salah satu dari sifat air tersebut, baik itu rasanya ataupun warnanya ataupun baunya, maka air tersebut dihukumi air yang najis dan tidak bisa digunakan untuk suci mensucikan. Contohnya seperti apa? Misalkan ada sebuah kolam, di dalamnya ada ayam mati, misalkan ayam mati yang jatuh gitu kan. Nah, karena airnya tiba-tiba rasanya itu berubah jadi gimana gitu kan. Nah, itu nanti bisa dihukumi air yang najis, seperti itu. Ataupun misalkan ada sebuah hewan misalkan jatuh ke sebuah kolam, seperti itu kan. Nah, darahnya
darahnya masuk ke air tersebut dan warna airnya berubah jadi merah misalnya karena darahnya kan warna merah. Nah, air tersebut bisa dengan sendirinya bisa dihukumi air yang tidak bisa digunakan untuk suci mensucikan. Itu yang dimaksud dengan air yang banyak. Jadi air yang banyak itu adalah air yang ukurannya minimal 2 kula dan ataupun lebih. Dan air tersebut jika kejatuhan sebuah barang kalau rasanya ataupun baunya ataupun warnanya dia berubah, maka air tersebut tetap bisa digunakan untuk suci mensucikan, seperti itu. Pertanyaannya seperti ini. Mungkin teman-teman semuanya sering melihat ini kebanyakan ada di beberapa misalkan asrama ataupun pondok pesantren yang memiliki kolam mandi yang sangat besar. Nah, biasanya kan kalau wudhu kan berbeda dengan kita wudhu menggunakan keran. Wudhunya langsung kita membasuhnya langsung memasukkan anggota badan wudhunya kita langsung masukkan ke dalam air kolam itu. Apakah air yang telah digunakan untuk berwudu itu dihukumi air mustakmal atau tidak? Karena dibahas di bab pembahasan sebelumnya kan kita membahas sedikit membahas tentang air mustakmal, itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Saya ulangi lagi, mungkin misalkan kita menemukan sebuah kolam mandi yang sangat besar sekali, digunakan untuk bersuci untuk santri misalkan. Nah, para santri ataupun para mahasiswa yang menggunakan kolam tersebut untuk bersuci, itu bersucinya tidak kita mengambil air pakai ciduk terus kita sucikan ataupun kita wudunya membasuhi tangan kita, wajah kita dan lainnya. Nah, tapi langsung memasukkan anggota badan wudu ke dalam air tersebut. Apakah air yang telah digunakan untuk berwudu itu dihukumi air mustakmal atau tidak? Jawabannya ada dua. Yang pertama, jika air yang berada dalam kolam mandi itu ukurannya ataupun besaran jumlah airnya itu lebih dari ataupun minimal 270 liter ataupun lebih dari 270 liter, kita berwudu dan memasukkan anggota badan yang anggota badan wudu itu dimasukkan ke dalam kolam air tersebut, maka air yang dalam kolam tersebut tidak dihukumi air yang mustakmal, Akan tetapi ini jawaban yang kedua. Akan tetapi jika air yang digunakan itu jumlah debit airnya itu kurang dari 270 liter, misalkan 265 meter misalkan. Terus kita berwudu dengan memasukkan anggota yang menjadi salah satu rukun wudu, kita basuh tangan misalkan, kita masukkan tangan ke dalam kolam tersebut, maka dengan sendirinya air yang awalnya masih statusnya menjadi mensucikan berubah menjadi air yang mustakmal. Karena apa? Karena air tersebut ukurannya kurang dari 2 kula, ya. Jadi harus diperhatikan betul dan teman-teman semuanya tidak boleh bingung. Misalkan teman-teman semuanya yang di rumah kolamnya itu besar sekali, ukuran kolamnya bisa menampung debit air 500 liter misalnya seperti itu. Kalian berwudu langsung memasukkan tangan kalian ke kolam itu tidak masalah. Airnya nanti tidak akan dihukumi air mustakmal. Tapi jika airnya kurang dari debit air yang ditentukan dalam fikih, yaitu minimal 270 liter, maka dengan sendirinya air tadi berubah menjadi air yang tidak bisa mensucikan ataupun disebut dengan air yang mustakmal, seperti itu. Airnya suci tapi tidak bisa untuk suci mensucikan karena air tersebut sudah berubah menjadi air yang mustakmal. Jadi alangkah lebih baiknya dan alangkah enaknya ya kita berwudu menggunakan air yang lewat pancuran keran ataupun yang lainnya, itu lebih aman, seperti itu. Jadi dalam pembahasan air ini dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan air itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah air yang sedikit dan yang kedua adalah air yang banyak. Air yang sedikit, air tersebut dinamakan ataupun dikatakan dengan air sedikit jika ukuran air tersebut itu adalah kurang dari 2 kula. Kalau ukurannya 2 kula ataupun lebih, maka air tersebut dinamakan air yang banyak. Ukuran 2 kula itu adalah kalau kita tafsirkan ataupun kita jelaskan pada masa sekarang itu
yaitu jumlah air yang debitnya sekitar 270 liter. Jika sebuah tempat yang bisa menampung air yang 270 liter, maka tempat tersebut air yang ada di tempat tersebut bisa kita namakan dan bisa kita katakan itu adalah air yang banyak dan bisa digunakan untuk mensucikan berwudu ataupun yang lainnya. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan betul dalam pemilihan air untuk bersuci. Ketika teman-teman semuanya ada di sebuah tempat dan tempat yang untuk menampung air itu dan teman-teman semuanya ingin melakukan sesuci, perhatikan dulu kira-kira air tersebut minimal terdiri dari 2 kula atau tidak. Jika kurang dari 2 kula, jangan digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Oke nggih? Itu pembahasan terkait dengan al-ma'u qalil wal ma'u al-katsir. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan betul, jangan salah memahami, jangan asal milih air untuk bersuci, tapi harus diperhatikan terkait dengan ukuran-ukuran ataupun pakem-pakem yang ada dalam fikih itu tersendiri. Yang selanjutnya, di bab selanjutnya menjelaskan tentang mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Saya bacakan terlebih dahulu redaksi dalam kitab Safinatun Najah. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Bab selanjutnya menjelaskan hal-hal yang mewajibkan seseorang itu harus melakukan mandi besar, hal yang mewajibkan mandi seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketentuan yang menyebabkan seorang itu diwajibkan untuk melaksanakan mandi, yaitu bersuci, mandi besar bersuci. Yang pertama apa? Ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati fil farji itu artinya, itu artinya adalah memasukkan hasyafah di dalam farji. Apa yang dimaksud dengan hasyafah? Apa yang dimaksud dengan farji? Hasyafah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita itu adalah alat kelamin laki-laki. Sedangkan farji itu adalah alat kelamin perempuan. Jadi jika alat kelamin laki-laki itu sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, maka dengan sendirinya dia sudah diwajibkan untuk mandi besar, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan betul nggih teman-teman semuanya, ketika nanti teman-teman semuanya harus diperhatikan betul ketika ada seseorang yang sudah melakukan, dalam artian kalau ini mungkin lebih cocoknya adalah seseorang yang sudah berkeluarga dan melakukan sebuah hal jima seperti itu kan. Nah itu nanti dia diharuskan untuk melaksanakan mandi, karena perbuatan itu ataupun proses kegiatan tersebut itu hal yang menyebabkan diwajibkannya mandi. Jadi ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah di dalam farji, memasukkan kelamin laki-laki dalam kelamin perempuan, dan itu diwajibkan untuk melakukan mandi gitu. Jadi teman-teman semuanya harus diperhatikan dengan betul dan dengan seksama. Dan ingat, ilajul hasyafah fil farji, memasukkan zakar ke dalam kemaluan wanita, diperbolehkan hanya pada pasangan yang halal, yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah. Tidak diperbolehkan kepada pasangan yang belum menikah. Jadi yang belum menikah jangan berani mencoba-coba untuk melakukan ataupun untuk melakukan perbuatan ini, karena ini perbuatan yang berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah, itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Ilajul hasyafati fil farji diperbolehkan jika mereka sudah menikah. Akan tetapi hukum fikih ini ketika seorang sudah memasukkan seorang laki-laki sudah berhubungan badan dengan seorang perempuan, baik dia sudah menikah maupun belum menikah, dia tetap dihukumi untuk mandi. Seperti itu, mandi besar. Jadi jangan pernah dia mengatakan, oh orang tersebut belum menikah tapi mereka berdua sudah berhubungan badan, berarti mereka tidak dihukumi untuk mandi besar. Salah.
walaupun dia belum menikah tapi sudah ada sudah berhubungan badan dalam artian kelamin antara laki-laki sudah dimasukkan ke perempuan, dengan sendirinya dia sudah dihukumi untuk mandi besar dan hukumnya wajib. Di sini makanya mujibat betul husli, hal yang menjadikan seorang itu harus melakukan mandi besar. Seperti itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah khurujul mani. Khurujul mani, keluarnya air mani. Keluarnya air mani ini bisa lewat ikhtilam, ataupun kalau kita dalam arti ini, keluarnya mani ini baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang tidak disengaja, misalnya seseorang itu mimpi basah seperti itu kan. Nah, itu kan namanya keluar mani yang memang karena dia tidur terus tiba-tiba keluar mani. Yang disengaja, misalkan seseorang melakukan hal yang menjadikan keluarnya mani, itu tetap dihukumi untuk wajib mandi besar seperti itu. Jadi ketika kaum laki-laki ataupun perempuan yang sudah keluar mani harus diwajibkan untuk mandi besar seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda. Saya mandi besarnya nanti. Jangan ditunda-tunda. Ketika itu juga langsung melaksanakan mandi besar seperti ya, khurujul mani, yaitu keluarnya air mani. Yang selanjutnya adalah wal haidu, keluarnya haid. Ini diperuntukkan khusus bagi kaum perempuan. Wal nifasu, dan nifas ini juga perempuan juga. Wal wiladatu, dan proses melahirkan. Seorang wanita yang setelah melahirkan, mungkin nanti ketika sudah bisa memungkinkan untuk mandi, dia harus meniatkan dirinya untuk mandi besar, diniatkan untuk mandi besar. Dan yang terakhir adalah wal mautu, seorang yang meninggal maka dia harus diwajibkan untuk mandi seperti itu. Kenapa seorang yang meninggalnya bukan karena mati syahid, mungkin karena meninggal biasa ya, tidak dikategorikan mati syahid, dan pun tidak dikategorikan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, itu harus melaksanakan mandi besar seperti itu. Jadi misal seorang ada yang meninggal, dia harus dimandiin terlebih, mayat tersebut harus dimandikan terlebih dahulu. Itulah yang menyebabkan jenazah itu harus dimandikan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke liang lahat seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, mujibatul ghusli sitatun, halal menjadikan menjadi wajibnya mandi besar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama adalah masuknya hasyafah ataupun alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Yang selanjutnya adalah wal haidu, yaitu keluarnya darah haid, wan nifasu, keluarnya darah nifas, wal wiladatu, karena proses melahirkan, dan wal mautu, karena meninggal seperti itu. Jika salah satu poin tadi dialami oleh seseorang, itu dia harus secepatnya untuk mandi besar, diwajibkan untuk mandi besar seperti itu ya. Jadi jangan sampai mudah-mudahan, misalkan seorang ada yang ikhtilam gitu kan. Jadi ketika dia sadar bahwasanya dia telah ikhtilam, secepatnya untuk melaksanakan proses mandi besar. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan itu yang berkaitan dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi teman-teman semuanya setelah memahami akan hal ini harus lebih paham betul kapan saya mandi besar, dan waktu-waktunya apa saja, jenis-jenisnya apa saja, dan hal yang wajibkan itu apa saja. Jadi mohon diperhatikan betul dengan seksama, dan air yang digunakan untuk bersuci juga air yang suci mensucikan. Jangan asal menggunakan air yang digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya berkaitan dengan fardunya mandi. Furudul ghusli isnani. Furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i.
Fardu-fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengaliri semua badan dengan air, seperti itu. Niatnya adalah kalau misalnya seorang diwajibkan mandi karena karena mimpi basah atau keluar mani ataupun yang lainnya, maka niatnya adalah untuk mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Seperti itu harus niat. Yang namanya niat kemarin sudah jelaskan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu mengajak sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Jadi ketika mandi besar, ya udah ketika proses mengalirkan air itu berarti kita harus mulai berniat di dalam hati, bukan lisan. Kalau lisan ini hanya pelafalan saja dan itu bukan menjadi wajibnya niat, seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan betul, yang namanya niat adalah qasdu syai'in muqtarinan fi alaihi, menyengajakan sesuatu bersamaan dengan perbuatan, dan tempatnya adalah qalbu, di dalam hatinya. Jadi yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah mengalirkan air ataupun meratakan air ke dalam badan orang tersebut yang diwajibkan untuk mandi. Jadi jangan asal biur tapi belum tahu apakah apakah sudah rata ataupun belum. Jadi pelan-pelan dipastikan apakah sudah rata ataupun belum. Dari hal-hal mungkin bagian-bagian yang paling tidak kelihatan itu harus diperhatikan betul. Jangan asal menyiram, jangan asal yang penting cepat selesai, jangan, tapi harus diperhatikan betul kira-kira sudah rata atau belum, semua bagian itu sudah terkena ataupun belum. Seperti itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman semuanya. Jangan asal menyiram, jangan asal mengguyurkan badan, meratakan air di badan. Harus dipastikan itu rata, harus dipastikan itu semuanya terkena, seperti itu. Itu berkaitan dengan fardunya wudu, berkaitan dengan mujibatul husli, hal yang mewajibkan mandi, dan berkaitan dengan penjelasan tentang air yang sedikit dan air yang banyak. Al-ma'ul qalil wal katsir, yang dimaksud dengan air yang sedikit dan yang banyak adalah air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Yang namanya kulah itu bukan kulah dalam bahasa Jawa ya, tapi namanya kulah dalam fikih itu adalah ukuran dalam menentukan sebuah air itu bisa dinamakan air sedikit ataupun banyak. Al-qalil madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kulah. Sedangkan al-katsir yaitu kullatani fa aktsara, air yang berjumlah dari 2 kula ataupun lebih. Yang mana ukuran 2 kula itu adalah kalau dalam debit air itu 270 liter. Jadi semua wadah yang bisa menampung air minimal 270 liter ataupun lebih itu bisa dinamakan air tersebut bisa dinamakan air 2 kula, seperti itu. Air yang sedikit air yang kurang dari 2 kula yang jika kecampuran pada najis, walaupun tidak berubah sifat airnya, maka air tersebut dengan sendirinya dihukumi air yang najis. Tetapi air yang 2 kula ataupun lebih jika terkena barang yang najis, selagi sifat airnya baik itu rasa, bau, dan warnanya tidak berubah, maka air tersebut tetap dihukumi air yang suci mensucikan. Dan hal-hal yang mewajibkan mandi pertama adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan ataupun zakar dengan farji. Yang kedua adalah keluarnya mani baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang selanjutnya adalah haid, ada nifas, dan kehamilan dan karena dikarenakan meninggal. Sedangkan fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat itu tersendiri. Yang kedua adalah mengalirkan air ke bagian seluruh badan. Jadi harus rata semuanya dari bagian badan yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan oleh mata. Harus diperhatikan betul dengan seksama dan berhati-hati. Semoga teman-teman semuanya setelah mempelajari 3 bab ini, kualitas ibadah kita, kualitas proses bersuci kita bisa lebih baik,
dan nantinya semua amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memperhatikan proses awalnya. Seperti itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi para penonton di channel YouTube Sam Imam. Apabila ada penjelasan yang kurang dan apabila penjelasan yang tidak kurang memahamkan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada hal ingin disampaikan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun nanti bisa supaya kita bisa saling sharing dan bertukar pikiran. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita membaca doa kafaratul majelis. Dan kita membaca doa setelah pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.